Selamat datang kembali di perkuliahan sistem digital, di mana materi yang akan saya sampaikan di sini merupakan kelanjutan dari tema sebelumnya, yaitu bagaimana menggambarkan sebuah rangkaian logika. Pada materi sebelumnya telah dibahas mengenai konstanta dan variabel bulan, serta operasi dasar gerbang-gerbang logika. Untuk materi kali ini akan dibahas 3 pokok bahasan, yaitu bagaimana menggambarkan sebuah rangkaian logika secara aljabar. Yang kedua, bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap output dari sebuah rangkaian. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengimplementasikan rangkaian dari suatu persamaan bulan yang telah kita peroleh. Untuk pembahasan pertama, kita mulai dengan materi bagaimana cara kita menggambarkan sebuah rangkaian digital secara aljabar. Materi kali ini kita awali dengan bagaimana kita menggambarkan sebuah rangkaian secara aljabar. Untuk menggambarkan rangkaian secara aljabar, kita memperhatikan beberapa aturan yang ada. Aturan yang pertama adalah jika sebuah pernyataan terdiri dari AND dan OR, maka operasi AND harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi, jika kita memiliki sebuah rangkaian yang merupakan kombinasi dari dua buah gerbang AND dan OR, operasi AND itu harus kita lakukan sebelum kita melakukan operasi OR. Dalam persamaan bulan, kita memiliki sebuah output X sama dengan A, N, B, OR C. Jadi pada saat kita ingin menggambarkan secara aljabar, operasi AND harus kita lakukan terlebih dahulu, kemudian baru diikuti oleh operasi OR. Persamaan bulan ini jika kita gambarkan dalam sebuah rangkaian digital, maka kita akan memperoleh rangkaian N dengan input A, B, kemudian dilanjutkan oleh rangkaian OR, di mana rangkaian OR ini mendapatkan input dari output gerbang N dan input dari variabel C. Jadi, output dari gerbang N merupakan ANB di sini akan dilanjutkan sebagai masukan atau sebagai input ke gerbang OR bersama dengan variabel C. Sebagai hasil akhir kita akan mendapatkan output X, di mana output X ini merupakan hasil ANB yang dilanjutkan atau di-OR-kan dengan C. Jadi operasi AND dilakukan terlebih dahulu, kemudian baru diikuti oleh operasi OR. Namun demikian, jika kita mendapatkan sebuah pernyataan bulan atau persamaan bulan di mana terdapat tanda kurung, maka persamaan di dalam tanda kurung itu harus dilakukan terlebih dahulu. Sebagai contoh, kita memperoleh sebuah persamaan X dengan output yang berupa A OR B yang kita tuliskan di dalam kurung, kemudian di-AND-kan dengan C. Penulisan aljabar bulan seperti ini mengindikasikan bahwa A OR B ini harus dilakukan terlebih dahulu sebelum kita melakukan operasi AND dengan variabel C. Dalam rangkaian digital, maka kita harus menggambarkan terlebih dahulu rangkaian OR, di mana rangkaian OR mendapatkan dua buah input, variabel A dan B, yang menghasilkan output A OR B. Selanjutnya, A OR B dijadikan sebagai input dari gerbang N bersama dengan variabel C. Dengan demikian, kita akan mendapatkan hasil akhir sebuah output X yang merupakan A OR B, kemudian di-AND-kan dengan variabel C.
Jadi aturan dasar bagaimana kita menggambarkan sebuah persamaan logika secara aljabar adalah jika ada gerbang AND dan OR bersama dalam sebuah rangkaian, maka kita harus mengoperasikan gerbang AND terlebih dahulu sebelum gerbang OR. Kecuali jika terdapat tanda kurung dalam persamaan tersebut. Jika dalam sebuah rangkaian terdapat sebuah inverter, maka output adalah ekuivalen terhadap inputnya dengan sebuah tanda bar yang kita letakkan di atas variabel input. Sebagai contoh di gambar A, sebuah rangkaian inverter terdapat dalam rangkaian gambar A, di mana rangkaian inverter ini digunakan untuk menginvert input variabel A, maka output dari inverter itu adalah variabel A dan ditambahkan dengan tanda bar di atasnya, atau bisa kita artikan sebagai not A. Kemudian pada gambar A di sini, sebuah gerbang OR selain mendapatkan input dari inverter, juga mendapatkan input dari variabel B. Maka kita peroleh output X sama dengan not A or B. Demikian juga selanjutnya jika kita mendapatkan sebuah gerbang inverter atau gerbang NOT di bagian output dari sebuah gerbang logika. Pada contoh gambar B di sini, gerbang inverter dipasang setelah mendapatkan input dari output gerbang logika OR. Gerbang OR dengan input A dan B akan menghasilkan output A OR B. Kemudian A OR B kita masukkan ke dalam gerbang NOT atau sebuah rangkaian inverter, dan pada akhirnya akan menghasilkan output X sebagai not A OR B. Jadi dimanapun kita mendapatkan sebuah inverter, maka output yang dihasilkan dari inverter tersebut ekuivalen dengan input yang diberikan. Hanya perbedaannya adalah kita tambahkan tanda bar di atas variabel atau pernyataan yang kita invertkan. Pada slide berikut ini kita akan menjelaskan bagaimana menuliskan sebuah persamaan aljabar dari rangkaian yang diberikan. Rangkaian terdiri dari kombinasi gerbang-gerbang logika, gerbang OR, gerbang AND, dan gerbang NOT. Jadi tujuannya adalah kita mendapatkan sebuah persamaan output dari rangkaian ini. Langkah-langkah yang dilakukan adalah kita menganalisis dari sisi input, kemudian output dari setiap gerbang kita tuliskan sehingga kita akan memperoleh persamaan output dalam bentuk aljabar bulan. Langkah pertama kita amati gerbang NOT, di mana gerbang NOT atau inverter di sini mendapatkan sebuah variabel bernama variabel A. Output dari gerbang NOT ini adalah not A atau kita tuliskan A dengan tanda bar. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menganalisis gerbang N, di mana gerbang N ini memiliki 3 buah input, yaitu not A yang dihasilkan oleh gerbang inverter, kemudian variabel B, serta variabel C. Dengan demikian, hasil yang diberikan oleh gerbang N tersebut adalah not A, NB, NC. Jadi hasil yang diberikan ini merupakan hasil dari operasi N untuk 3 buah input, di mana input yang diberikan adalah not A, kemudian variabel B, serta variabel C. Langkah berikutnya adalah kita menganalisis rangkaian gerbang
OR yang ada di bagian bawah. Gerbang OR ini memiliki dua masukan, yaitu variabel A dan variabel D. Dengan demikian, output yang dihasilkan oleh gerbang OR adalah A OR D, atau secara aljabar bulan dituliskan sebagai A dengan tanda plus D, yang kita baca A OR D. Selanjutnya, output dari gerbang OR ini digunakan sebagai input untuk sebuah gerbang NOT atau gerbang inverter. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa output dari sebuah gerbang inverter adalah sama dengan inputnya, tetapi diberi tanda bar di atasnya. Dengan demikian, output gerbang NOT yang ada di sebelah bawah adalah NOT A OR B, atau dituliskan dalam sebuah aljabar bulan A ditambah D, kemudian diberikan tanda bar untuk mengindikasikan operasi NOT di situ. Pada tahap akhir kita menganalisis gerbang N yang ada di ujung kanan rangkaian tersebut. Gerbang N ini memiliki dua input, yaitu output dari gerbang N pertama, di mana persamaannya adalah NOT A NB NC, kemudian memiliki input satu lagi adalah NOT A OR D. Dengan demikian, output dari gerbang N tersebut dapat kita tuliskan sebagai NOT A NB NC di N-kan dengan A OR D yang kita notkan. Jadi, hasil akhir dari persamaan bulan kita peroleh dapat dituliskan dalam bentuk persamaan output untuk X. Jadi contoh di sini adalah tahap-tahap bagaimana kita mendapatkan sebuah persamaan aljabar bulan untuk output dari sebuah rangkaian yang telah diberikan. Berikut ini adalah sebuah contoh lagi bagaimana kita menuliskan sebuah persamaan aljabar untuk suatu rangkaian. Tujuannya adalah sama, kita untuk memperoleh sebuah persamaan output X di sini dari rangkaian ini. Tahapan yang dilakukan adalah kita menganalisis setiap input dan output dari gerbang logika yang ada pada rangkaian tersebut. Tahap pertama kita menganalisis gerbang OR yang ada di bagian atas, di mana gerbang OR ini mendapatkan dua masukan, yaitu variabel A dan variabel B. Dengan demikian, output yang dihasilkan adalah A OR B, atau kita tuliskan dalam aljabar bulan sebagai A plus B, yang kita baca A OR B. Selanjutnya, output dari gerbang OR ini merupakan salah satu input dari gerbang N. Gerbang N di sini mendapatkan sebuah input satu lagi, yaitu variabel C. Dengan demikian, output gerbang N dapat kita tuliskan adalah merupakan operasi N dari A OR B dan variabel C, yang bisa kita tuliskan sebagai A OR B, kemudian di N-kan dengan variabel C. Jadi, A OR B ini kita peroleh dari gerbang OR, sedangkan variabel C ini input dari variabel C di depan. Selanjutnya, output dari gerbang N di sini ini digunakan sebagai input untuk sebuah gerbang NOT atau gerbang inverter. Output dari sebuah gerbang inverter dapat kita tuliskan langsung sama dengan inputnya, hanya kita beri tanda bar di atasnya. Jadi output dari gerbang NOT di situ dapat kita tuliskan sebagai A OR B
yang kita N-kan dengan C, kemudian kita notkan atau kita beri tanda bar di atasnya. Nah, output dari gerbang not ini nanti digunakan sebagai input dari gerbang OR. Salah satu input dari gerbang OR di sini adalah variabel D. Jadi, gerbang OR memiliki dua masukan, yaitu output dari gerbang inverter, kemudian satu lagi adalah variabel D. Dengan demikian, output dari gerbang OR dapat kita tuliskan sebagai output dari gerbang inverter, kemudian di-OR-kan dengan variabel D. Atau kita tuliskan dalam aljabar bulan adalah sebagai berikut. Di sini ada dua komponen, variabel D ini kita OR-kan dengan output yang diperoleh dari gerbang inverter. Tahap akhir adalah menganalisis gerbang N yang ada di ujung rangkaian sebelum kita mendapatkan persamaan output X. Gerbang N ini mendapatkan dua masukan, yaitu output dari gerbang OR sebelumnya, dan satu lagi adalah variabel E. Variabel E ini kita masukkan sebagai input gerbang N. Dengan demikian, kita akan mendapatkan sebuah persamaan aljabar bulan yang terdiri dari output dari gerbang OR, kemudian kita N-kan dengan variabel E. Atau kita tuliskan dalam persamaan aljabar bulan adalah sebagai berikut. Di mana bagian depan di sini, D kita OR-kan dengan output yang kita peroleh dari gerbang inverter, kemudian kita N-kan dengan variabel E. Jadi yang merah di sini kita masukkan di bagian depan, kemudian kita N-kan dengan variabel E. Dengan demikian kita memperoleh persamaan output untuk rangkaian pada contoh di slide ini. Setelah kita membahas bagaimana menuliskan persamaan aljabar bulan dari suatu rangkaian, pembahasan dilanjutkan bagaimana kita mengevaluasi atau menganalisis suatu rangkaian dan bagaimana output yang diberikan dari rangkaian tersebut. Jadi persamaan bulan yang telah diperoleh itu sebagai dasar untuk kita melakukan evaluasi atau menganalisis suatu rangkaian logika. Kemudian dari persamaan-persamaan tersebut, kita tuliskan setiap tahap rangkaian dalam sebuah tabel kebenaran. Jadi berikut ini adalah bagaimana kita mengevaluasi output dari sebuah atau suatu rangkaian logika. Untuk menganalisis atau mengevaluasi output dari suatu rangkaian logika, ada beberapa aturan yang harus kita perhatikan dalam sebuah persamaan bulan. Yang pertama adalah kita lakukan summa inversi untuk single term atau single input untuk sebuah rangkaian logika. Kemudian, aturan yang kedua adalah kita mengoperasikan lebih dulu segala sesuatu yang ada di dalam kurung. Aturan yang ketiga adalah operasi AND ini dilakukan sebelum kita melakukan operasi OR. Kecuali ada persamaan yang dituliskan di dalam kurung. Kemudian yang terakhir adalah jika kita memiliki sebuah pernyataan atau persamaan yang ada di bawah tanda bar, kita lakukan operasi tersebut, kemudian baru hasilnya kita invertkan. Jadi ini adalah beberapa aturan yang harus kita lakukan pada saat kita menganalisis atau mengevaluasi output dari sebuah rangkaian logika. Telah saya sampaikan sebelumnya bahwa cara yang paling baik untuk menganalisis sebuah rangkaian logika adalah kita menggunakan sebuah tabel kebenaran. Berikut ini adalah beberapa keuntungan di mana kita menggunakan sebuah tabel kebenaran untuk menganalisis suatu rangkaian.
Jadi tabel kebenaran memiliki keuntungan yang pertama adalah kita bisa melakukan analisis untuk setiap gerbang satu demi satu atau sekaligus beberapa kombinasi dari lebih dari satu gerbang. Keuntungan yang kedua adalah kita bisa melakukan double check dengan mudah dari hasil yang telah kita peroleh. Karena dengan menggunakan tabel kebenaran, hasil dari setiap gerbang atau kombinasi beberapa gerbang itu dapat didokumentasikan dengan baik. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah kita akan mendapatkan sebuah tabel kebenaran yang dapat kita gunakan untuk melakukan troubleshooting dari rangkaian logika yang dianalisis. Jadi ini adalah 3 keuntungan dari menggunakan sebuah tabel kebenaran untuk menganalisis rangkaian logika. Jadi jika kita memiliki rangkaian logika seperti disampaikan pada gambar sebelah kanan di sini, setiap gerbang logika ini memiliki output atau variabel output yang kita berikan. Sebagai contoh, gerbang inverter memiliki variabel output U, di mana variabel output U untuk gerbang inverter adalah not A, karena masukan dari gerbang inverter adalah A. Demikian juga untuk gerbang N yang ada di sebelah atas, memiliki variabel output V, di mana variabel output V ini sama dengan not A, N, B. Kemudian gerbang N yang ada di bawah ini memiliki variabel output W, di mana W sama dengan B, N, C. Pada akhirnya, gerbang OR paling di sebelah kanan nanti memiliki variabel output X, di mana variabel output X ini merupakan hasil akhir dari rangkaian yang akan kita analisis. Output X ini merupakan operasi OR dari variabel W dan variabel V. Dengan demikian, kita dapat menuliskan tahap demi tahap tabel kebenaran untuk mendapatkan output dari rangkaian logika yang diberikan. Berikut ini adalah contoh bagaimana kita mengevaluasi output dari sebuah rangkaian logika yang diberikan. Tahap pertama adalah kita mendaftar atau melakukan listing untuk kombinasi input yang ada dalam sebuah kolom-kolom tabel kebenaran. Jadi tujuan akhir kita adalah mendapatkan variabel X yang merupakan output akhir dari rangkaian yang kita analisis. Kemudian ada yang kita sebut sebagai variabel antara atau output-output dari tahapan setiap gerbang. Dalam hal ini, variabel U, V, dan W itu merupakan output antara sebelum kita mendapatkan output X yang merupakan hasil akhir dari rangkaian. Jadi analisis dimulai dari menganalisis sebuah gerbang NOT yang memiliki input variabel A dan hasilnya adalah not A. Not A di sini kita tuliskan dengan variabel U. Variabel U merupakan output dari gerbang NOT yang sama dengan not A. Jadi U ini merupakan variabel yang kita tuliskan pada kolom keempat tabel kebenaran. Untuk menuliskan nilai-nilai pada kolom keempat tersebut, kita melakukan operasi NOT pada variabel A. Jadi kita memiliki 3 input variabel A, B, dan C. Karena kita memiliki 3 variabel, jadi tabel kebenaran akan memiliki 2 pangkat 3 entries atau 8 entries. Jika kita memiliki nilai variabel A 0, maka output gerbang NOT adalah 1 atau U sama dengan not A akan bernilai 1. Sebaliknya kalau kita memiliki gerbang variabel A
bernilai 1, maka variabel U adalah not A akan bernilai 0. Jadi variabel U di sini diperoleh dari operasi inverter atau komplement atau inversion dari variabel A. Dengan demikian, kolom keempat tabel kebenaran itu bisa kita isikan nilai-nilainya. Kemudian tahap berikutnya adalah kita mengisikan nilai dari kolom kelima tabel kebenaran. Kolom kelima tabel kebenaran atau kita identifikasi dengan variabel DB di sini merupakan hasil operasi AND dari not A, N, B yang diperoleh dari gerbang N pada rangkaian logika. Jadi variabel V sama dengan not A, N, B ini dituliskan pada kolom kelima tabel kebenaran yang kita gunakan untuk menganalisis output rangkaian logika tersebut. Jadi operasi AND itu dilakukan untuk mendapatkan nilai-nilai pada kolom kelima. Operasi AND yang dilakukan adalah variabel B di-AND-kan dengan output dari gerbang NOT atau variabel U. Jadi kita tidak lagi melihat variabel A, tapi yang kita amati adalah variabel B dan variabel U untuk mendapatkan nilai-nilai pada kolom kelima atau variabel V di situ. Jadi jika kita memiliki nilai B sama dengan 0, kemudian U sama dengan 1, maka akan kita peroleh V bernilai 0, karena operasi AND akan menghasilkan 0 jika ada input yang bernilai 0, dan menghasilkan 1 jika masukan di gerbang N tersebut semua bernilai 1. Jadi untuk mendapatkan nilai di kolom kelima atau nilai untuk variabel V, kita melakukan operasi AND pada variabel B dan variabel U. Dengan demikian kita dapat menuliskan secara lengkap pada tabel kebenaran untuk nilai variabel V. Langkah berikutnya adalah kita mengisikan kolom ke-6 atau kolom berikutnya, di mana kolom ke-6 ini merupakan variabel W sama dengan operasi AND dari B, N, C yang kita peroleh dari gerbang logika pada rangkaian untuk gerbang N yang ada di bagian bawah. Jadi variabel W di sini yang merupakan operasi N dari B, N, C digunakan pada kolom ke-6 untuk tabel kebenaran. Sekali lagi di sini adalah operasi AND dari dua variabel B, N, C. Jadi B, N, C ini di-AND-kan, kemudian hasilnya dituliskan pada kolom ke-6. Karena operasinya AND akan memiliki nilai 1 jika kedua input bernilai 1. Dan sebaliknya, jika ada input yang bernilai 0, maka hasil variabel N tersebut adalah 0. Dengan demikian, kita bisa menuliskan secara lengkap kolom ke-6 dari tabel kebenaran. Tahap selanjutnya adalah bagaimana kita mendapatkan variabel X yang merupakan tahap akhir dalam menganalisis output rangkaian logika dari rangkaian yang telah diberikan di sini. Output X pada rangkaian ini merupakan operasi OR dari kedua input, yaitu variabel V dan variabel W. Jadi X ini merupakan V OR W dan kita tuliskan pada kolom terakhir tabel kebenaran. Jadi untuk mendapatkan hasil X ini kita melakukan operasi OR dari
kedua output V dan W, di mana V dan W ini merupakan output intermediate atau output antara. Dengan demikian, karena operasinya adalah operasi OR, akan bernilai 0 jika semua input bernilai 0. Selain itu, kalau ada input yang bernilai 1, maka hasilnya akan 1. Dengan demikian, kita bisa menuliskan secara lengkap hasil dari rangkaian untuk variabel X. Jadi ini tahapan bagaimana kita menganalisis output dari sebuah rangkaian logika yang diberikan. Tabel kebenaran terdiri dari dua output, yaitu output akhir dari rangkaian, kemudian output antara yang diperoleh dari setiap gerbang logika pada rangkaian tersebut. Jadi dengan tahapan seperti ini kita bisa melakukan dokumentasi atau menuliskan hasil setiap gerbang dan hasil akhir dari rangkaian dengan baik. Jadi ini adalah salah satu contoh untuk menuliskan hasil output untuk variabel X dari sebuah rangkaian logika. Tahap evaluasi rangkaian logika untuk mendapatkan output dari rangkaian tersebut itu telah dijelaskan setiap tahapnya, di mana output level untuk setiap gerbang itu dapat secara langsung diperoleh dari sebuah diagram rangkaian tersebut. Jadi output setiap gerbang ini kita catat, ditulis, dokumentasikan sampai hasil final output dari rangkaian tersebut ditemukan. Jadi ini merupakan sebuah metode yang umum digunakan oleh seorang teknisi sistem digital. Berikut ini adalah sebuah tabel logika untuk setiap node atau setiap tahapan pada rangkaian yang diberikan. Jadi rangkaian di sini memiliki 4 buah input A, B, C, D. Dengan demikian, tabel kebenaran akan memiliki 2/4 entries atau 16 entries, di mana 16 entries ini merupakan semua kemungkinan dengan nilai-nilai kombinasi dari variabel A, B, C, dan D. Kemudian pada kolom berikutnya adalah merupakan variabel intermediate dari output yang ada di rangkaian yang akan kita analisis. Variabel T di sini merupakan variabel untuk output gerbang N. Kemudian kita tuliskan pada kolom kelima pada tabel kebenaran. Kemudian variabel U ini merupakan output dari gerbang OR, di mana variabel A kita OR-kan dengan D, kemudian kita tuliskan di kolom ke-6 tabel kebenaran. Kemudian variabel V ini merupakan output dari gerbang NOT, di mana A OR D yang kita notkan ini kita tuliskan di tabel kolom ke-7 pada tabel kebenaran. Kemudian hasil akhirnya adalah X. X di sini merupakan operasi N dari variabel U dan variabel V. Kita tuliskan pada kolom terakhir tabel kebenaran. Jadi untuk mendapatkan variabel X merupakan operasi N dari variabel T dan V. Hasil akhir dari tabel kebenaran untuk rangkaian ini kita tuliskan di kolom yang paling kanan. Kemudian 3 hasil sementara ini merupakan catatan untuk setiap tahap untuk mendapatkan hasil akhir X tersebut. Di sini merupakan contoh bagaimana kita melakukan evaluasi rangkaian logika. Jadi untuk mendapatkan hasil X di sini akan lebih mudah jika kita menghitung lebih dulu tahapan-tahapan kecil di setiap rangkaian. Kemudian baru kita menentukan variabel atau hasil untuk variabel X. Namun demikian, kalau saudara ingin langsung menuliskan hasil akhir di sini,
tanpa melalui tahap-tahap T, U, dan V tersebut, itu dapat dilakukan. Tapi keuntungan dari kita melakukan tahap-tahap dengan variabel antara adalah kita bisa melakukan troubleshooting untuk setiap tahap sebelum kita mendapatkan hasil akhir variabel X tersebut. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menganalisis output dari sebuah rangkaian logika, atau menganalisis atau mengevaluasinya, sehingga kita mendapatkan sebuah prinsip kerja dari rangkaian tersebut dengan hasil akhir yang telah kita tuliskan pada tabel kebenaran yang ada di kolom paling akhir. Pembahasan berikutnya adalah bagaimana kita akan menggambarkan sebuah rangkaian dari persamaan bulan yang telah kita peroleh. Berikut ini adalah pembahasan bagaimana kita mengimplementasikan atau menggambarkan sebuah rangkaian di mana rangkaian tersebut didasarkan pada sebuah persamaan bulan yang telah kita peroleh. Untuk menggambarkan sebuah rangkaian dari persamaan bulan, ini merupakan sebuah tahap yang penting dalam menganalisis atau mendesain rangkaian sistem digital. Jadi telah kita bahas bahwa gerbang utama sistem digital ada 3 buah, yaitu AND, OR, dan NOT. Jadi kalau kita memiliki sebuah persamaan output X yang menyatakan bahwa X sama dengan A, NB, NC, ini dengan mudah kita gambarkan dengan sebagai gerbang N yang memiliki 3 buah input. Dengan demikian juga, pada saat kita memiliki persamaan X sama dengan A OR B yang dinotkan, maka dapat dengan mudah bahwa rangkaian ini akan memiliki gerbang ON, gerbang OR yang terdiri dari 2 input, kemudian sebuah gerbang inverter yang digunakan untuk mengkomplementkan variabel B. Jadi bagaimana kita menggambarkan sebuah rangkaian dari persamaan bulan yang diperoleh, ini merupakan tahap yang penting dalam menganalisis atau mendesain sistem digital. Persamaan diperoleh pada saat kita menganalisis sebuah permasalahan. Dari persamaan tersebut, kita gambarkan rangkaian logika yang pada akhirnya diimplementasikan pada rangkaian fisiknya untuk menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Contoh lebih lanjut dalam mengimplementasikan persamaan bulan ke sebuah rangkaian, jika kita memperoleh sebuah persamaan Y yang terdiri dari 3 bagian, A, N, C, B, N, not C, kemudian not A, N, B, N, C. Dan ketiga bagian ini di-OR-kan. Dengan demikian, kita untuk mendapatkan variabel Y di sini adalah dengan menggunakan gerbang OR yang memiliki 3 buah input, di mana inputnya adalah masing-masing A, N, C, kemudian input berikutnya adalah B, N, not C, kemudian input yang ketiga adalah not A, N, B, N, C. Tetapi harus kita perhatikan untuk setiap bagian dari input gerbang OR di sini adalah terdiri dari gerbang N. Jadi masing-masing term atau bagian harus kita jabarkan lagi dengan operasi logika yang bersesuaian. Pada contoh di sini adalah gerbang N. Dengan demikian, pada saat kita sudah menentukan bahwa output Y ini dapat digambarkan dengan sebuah gerbang OR yang memiliki 3 buah input, ini merupakan tahap yang belum selesai.
karena masing-masing input di gerbang OR tersebut harus kita jabarkan lebih lanjut pada sebuah diagram rangkaian logika. Jadi tahap berikutnya adalah bagaimana kita menjabarkan masing-masing gerbang input. Input untuk gerbang OR di sini dengan gerbang logika yang sesuai. Pada diagram rangkaian di sini adalah hasil akhir dari persamaan Y yang dijelaskan sebelumnya. Setiap input gerbang OR adalah ANC, BN not C, kemudian not A, BN C. Ini dijabarkan dalam diagram rangkaian yang lebih rinci, di mana ANC ini merupakan operasi N dari variabel A dan variabel C di sini yang kita inputkan pada gerbang N di bagian paling atas. Kemudian bagian yang kedua, B, N, not C, ini juga merupakan operasi N, di mana inputnya adalah variabel B dan variabel C yang kita notkan. Dengan demikian, kita harus menambahkan variabel atau gerbang inverter untuk menghasilkan not C dari variabel input C. Kemudian di gerbang yang paling bawah adalah operasi N untuk 3 buah variabel, yaitu not A, B, N, C. Untuk mendapatkan not A, kita membutuhkan sebuah variabel not atau gerbang inverter untuk menegasikan input variabel A. Dengan demikian, gerbang N yang paling bawah memiliki 3 buah input, yaitu not A, B, N, C, di mana not A diperoleh dari variabel A yang kita notkan. Dengan demikian, kita mendapatkan hasil akhir dari rangkaian untuk menyatakan persamaan bulan Y sama dengan ANC diorkan B, N, not C, diorkan lagi not A, B, N, C. Contoh berikutnya untuk menganalisis atau mengimplementasikan sebuah rangkaian dari aljabar bulan yang diberikan adalah berikut ini, di mana kita mendapatkan sebuah persamaan untuk output X yang merupakan operasi N dari 2 buah persamaan, yaitu A or B, kemudian di-N-kan not B or C. Dengan demikian, sebelum kita memperoleh variabel X, 2 buah persamaan di sini kita N-kan dengan sebuah gerbang N, atau bisa kita gambarkan pada gambar berikut ini, di mana variabel X ini merupakan operasi N, dan gerbang N di sini memperoleh 2 buah input, yaitu A or B, yang bisa kita tuliskan di bagian sini, kemudian not B or C, kita tuliskan di sebelah sini. Untuk A or B ini diperoleh dari operasi OR kedua variabel tersebut. Dengan demikian, kita bisa menggambarkan bahwa A or B digambarkan dengan sebuah gerbang OR yang memiliki 2 buah input, yaitu A dan B. Di sini kita gambarkan variabel A dan B kita masukkan ke dalam sebuah gerbang OR untuk mendapatkan output A or B. Kemudian untuk persamaan not B plus C, kita harus menggambarkan operasi not terlebih dahulu untuk variabel B sebelum kita masukkan ke gerbang OR untuk mengorkan dengan C tersebut. Dengan demikian, operasi not B or C dapat digambarkan sebagai berikut ini, di mana variabel B diorkan
terlebih dahulu untuk mendapatkan not B, kemudian baru dimasukkan ke gerbang OR. Setelah itu kita OR-kan dengan variabel C, sehingga kita memperoleh not B OR C. Pada akhirnya, kita mendapatkan sebuah rangkaian untuk menyatakan output X tersebut. Jadi rangkaian ini adalah digunakan untuk menggambarkan aljabar bulan X sama dengan A OR B yang di-AND-kan dengan not B OR C. Demikian pembahasan bagaimana kita mengimplementasikan rangkaian dari aljabar bulan. Jadi pembahasan yang telah kita bahas di sini adalah bagaimana kita menuliskan persamaan bulan dari rangkaian yang telah kita peroleh. Kemudian bagian kedua adalah mengevaluasi output atau menganalisis output dari rangkaian yang ada. Kemudian bagian akhir adalah menggambarkan rangkaian berdasarkan persamaan bulan yang diperoleh.